Satu lagi nih Ustaz, kan kita pernah membahas bahwa makmum harus mengikuti imam. Yang pertama kan. Yang kedua, ini saya belajar ya. Ini bukannya apa namanya? Bukannya saya tidak mau mengikuti yang sudah masyhur, yang udah ma'ruf nih, bukan. Ini karena belajar, jadi saya nanya nih Ustadz nih. Contoh ya misalnya, kan waktu itu kita juga belajar kalau bertemu antara fardu sama saya nggak, yang fardu sama yang bisa juga ya kalau kawan ya. Kita kan sebaiknya tinggalkan gitu ya Ustadz ya. Nah misalnya, tapi kalau misalnya imamnya melakukan itu, apa kita harus ikutin imam tuh Ustadz? Ada titipan pertanyaan sebenarnya, agak di luar agak di luar tema tapi nggak apa-apa. Itu wanita kalau di hari Jumat, duhurnya nunggu khutbah selesai apa habis azan, tunggu beberapa menit, dia langsung bisa sholat zuhur, atau memang harus nunggu khutbah selesai gitu Ustaz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja-puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat sehat walafiat, nikmat bertolibul ilmi, nikmat waktu-waktu yang potensial yang kita gunakan dengan ada nilai ibadahnya. Salah satunya masih kita diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabiina wa habibina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qanufila azakumullah wa yakum. Alhamdulillah kulli hal, kita bertemu lagi di channel Media Mengaji dan bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH Official. Kali ini kita masih membahas Bulughul Maram kalau Hafiz Ibnu Hajar Asqalani di nomor hadis 309. Berarti ada lebih dari 300 hadis yang telah kita bahas, yang insya Allah teman-teman Ikhwanul bisa menonton kembali di channel kami dari hadis pertama sampai hadis yang terakhir. Alhamdulillah kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberikan kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi manusia sebagai para talibul ilmi, khususnya anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Al-Ustadz Ali. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah arsalah wa bil-haq. Yarahu wa nadhuru wa billahi. La ilaha illallah. Salam Muhammadan abduhu wa rasuluh.
ayyuhalladzina amanu taqullaha wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wahidah wa zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa qad innallaha kana hasiba. Allah wa man wa kapan kami kita Nabi Muhammad berdua wa qul muhammadun bid'ah. Nah, sekarang bukan positif itu maromnya namun kita ditolak. Itu positif. Hadis berapa? 309. Betul ya. 309. Sulaiman ya. Wa an Sulaiman wa an Nabi Yasari qala. Sulaiman telah benar. Karena fulan adalah fulan namanya tapi tidak lalu siap Amr bin Salamah namanya Amr bin Salamah karena fulan namanya berat Salam. Rupanya nutil ulayai ngantuk memanjangkan 2 rakaat awal dari salat. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua dipanjangkan. Dan yang diringankan. Ya wajib salat asar. Pada 2 rakaat yang awal tersebut jadi mantap. Dia panjangkan, sedangkan asar dia jadi mantap. Jelas ya? Wajib dan membaca film ini dan sholat atau pada sholat maghrib di kisah fasal yang pendek, yang pendek. Tapi hari dan dalam sholat kita sholat ini dengan tengah, yang maksudnya fasal yang tengah. Tapi itu lebih daripada salah pada dalam sholat subuh kita dia dengan memanjangkan. Sekolah Abu Hurairah lalu berkata Abu maka itu tidaklah aku melihat maksudnya tidak pernah aku melihat seseorang asbaha di Rasulullah yang salat Rasulullah ada. Jadi maksudnya salat di Amr bin Salamah adalah menyerupai salat Rasulullah. Yang salat zuhur 2 rakaat awal 2 pemandakannya, artinya kalau asal dengan sholat zuhur harus cepat. Ya.
Dia membaca sholat mufassal yang pendek. Mufassal yang pendek itu 30. Ya, 30 dibagi 3. Ada mufassal pendek. Tengah ada mufassal. Mufassal itu dari peraturan apa? Asyhar ya. Naam. Al-Wudhu. Dan kalau Al-Wudhu ada ayat Quran sampai Anas namanya mufassal. Alhamdulillah, itu mufassal yang pendek. Ada panjang kayak anaknya itu panjang, Abasa. anaknya panjang. Mufassal namanya surat mufassal. Oh. Satu ini masalah akhraj jauh, dikeluarkan mungkin dengan sangat yang bagus. Nah, ini sunnah mementingkan sholat asar, maghrib, mengapa dengan membaca sholat yang pendek, yang pertengahan, itu yang paling panjang itu ada di Imam Ahmad lah nomor 110. Itu tadi ada di jilid 2 ya, itu 68 halamannya. Kalau masih itu yang terusnya itu sama dua halaman 167 168 dua. Baik, hadis berikutnya nanti kalau mau tanya silakan ya. Wa'an Zubair, dan dari Zubair ini mungkin Allah meridainya. Allah itu Rasulullah. Aku telah salah. Orang membaca maghrib dalam sholat maghrib satu maghrib tikur ya dengan teratur. Atur. Ya, maghrib itu termasuk atur juga apa namanya? Yang pendek. Waktu Di sini udah panjang Ustaz, surat atur. Surat atur udah panjang di sini. Mutafakun alaih ada di bawah Muslim, orang Muslim menghadisnya 880. 180. Bagi Tabrani dan bagi Tabrani hadis Ibnu Mas'ud ya ini dari kan mendapat. Nah ini ada di kitab At-Tawbir ya, yang At-Tawbir namanya. Kitabnya ada semacam ini. Ya, ada satu kitab yang ini ya. Ini semua nomor ada di jam Tawbir satu kitab doang, tapi lumayan nih. Satu panjangnya. Ini sunnah. Orang Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan sholat itu makna. Aku sholat Nabi Pama Maret maka kita Arab melewati ini dengannya ayat-ayat rahmat. Ya, illa waqafa kecuali kan ya tidaklah Nabi melewati surat-surat ayat rahmat yang kita berhenti dalam pada ayat dan itu benar indah ya. lalu berdoa ya, dia berhenti berdoa untuk berdoa boleh ayat azab dan tidak mengatakan pada ayat tidak ta'awadan memohon perlindungan
itu dikeluarkan oleh Al-Azhar Al-Hamzah Jamul Hamzah Muhammad Abu Daud masih dari Tirmidzi wafatkan oleh Tirmidzi karena Nabi kan paham bahasa Arab, paham bahasa Arab, paham Quran. Apabila dia bertemu dengan ayat-ayat Rahmat, dia berdoa, meminta, karena menjadi kokoh, karena Rahmat itu. Apabila ada ayat-ayat azab yang mengucapkan itu seorang Nabi, mengucapkan ini, itu adalah pertanyaannya adalah kita sholat beberapa tahun tidak pernah berdoa, tidak pernah berlindung karena nggak paham membaca. Ada ibadah gampang aja. Baca surat apa nih? Antum baca apa namanya? Surat Al-Nasr, surat Al-Muha. Itu banyak sekali pelajaran PKB. Karena lepas ada yang dibaca langsung aja. Langsung dihukum. Padahal itu ada pelajaran. Allah masa Allah bersumpah dengan waktunya. Ya Allah itu sudah saja di malam apa itu maksudnya? Kalau paham tuh, ngomong bajunya dia. Emang kita boleh berdoa di waktu sholat ya Ustaz? Apa? Cepat orang tapi sudah mati. Okay. Oh di dalam hati aja ya? Sholat itu kan sholat ada contoh aku sholat itu kita sholat dalam bahasa ada apa? Cara bahasa. Maksudnya perbuatan itu. Karena kelulusan atau adalah apa perhatikan mana ayat yang kita baca apakah itu azab. Berbeda itu kalau itu lebih dahulu sudah tentang itu. Yang itu betul ada apa juga terkait itu. Sebenarnya betul kalau baca doa selamatnya ada. Baik, Quran ini apa? Dari itu apa? Allah Muhammad banyak saya telah ala ketahuan. Ya, waktu ini dan aku dan ingat itu larang. Larang sekarang. Bukan aku telah dilarang untuk membaca Quran. Membaca Quran rafi'an al-sa'ajidah. Limahan Quran tujuh. Kumihara nggak boleh. Saat nggak boleh baca Quran baca. Dan itu. Kalau mau baca doa jangan doa dari Quran. Doa baca hadis. Ini baca doa itu gampang. Memang ada momen itu kan melamar. Fa'ammar rukuk maka ada pun fa'azimu bihi rabbah. Tapi tidaknya mengagungkan, membesarkan, mengagungkan Rabbah. Tentang kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala makanya doanya Subhanahu wa Ta'ala. Subhana artinya suatu yang tidak layak untuk Allah, tidak layak umat dan tempat. Subhana maksud kekurangan atau kata sempurna. Para Rasul Allah Subhana maksud umat
yang maha yang maha Tuhan yang maha tinggi. maha suci, roh, pencipta yang maha tinggi, yang maha atau subhanak orang benar, subhanak Allah, maha ya Allah, langsung karena orang berhak perasaan kepada Allah, karena berbuat juga dan kita melakukan hanya untuk tahu. Pada saat ruku mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah, wa emma sujud, adapun pada saat sujud, pada saat itu maka bersekutulah doa dalam doa. Bahkan aneh-aneh dia boleh jatuh, aneh-aneh pada waktu ibadahnya untuk yang doa-doa. Tapi jangan terlalu panjangan itu berdoa kalau dia kalau buat Allah dan Allah terutama apalagi kan doanya kita jangan dipakai sama Islam. Aja, jangan baca doa-doa yang ada dalam Quran. Mulai dalam berdoa. Tak ada dari waktu mulai salah sampai salah adalah doa sebenarnya doa. Maka betul-betul dalam bahasa itu yang itu betul-betul semua betul-betul karena itu betul-betul dengan dibaca saja betul-betul semua Oke, Ustaz. Banyak di pertanyaan Ustaz. Ustaz, berarti dari hadis 314 ini, berarti di semua sujud kita bisa berdoa ya Ustaz ya? Di dalam sholat. Yang sujud. Oke, yang pertama. Yang kenapa para imam kita doanya di terakhir? Kenapa tuh? Apa di rapel? Oh. Rapel. Ya, padahal yang sujud kan boleh sujud ya kan? Betul. Kalau kita cuma sujud terakhir pertama. Ya. Karena itu baca doa aja. Baca kita doanya dirapel kita. Iya, seharusnya di semua sujud ya Ustaz ya. Jadi orang akan memikir di sujud terakhir panjang, padahal sebenarnya hadisnya di semua sujud ya Ustaz ya. Nah yang kedua nih jadi keresahan saya. Banyak yang mengira karena di terakhir saja. Jadi ada pada waktu itu dan terakhir juga pada di pertama dua ketiga terakhir pada keterangan Oke, keresahan yang kedua Ustadz, di sini kan disebut bacaannya pakai bacaan Al-Quran. Kalau kita doanya pakai bahasa Indonesia, boleh Ustadz? Saya minta A, B, C, D gitu, boleh? Oke, tapi harus di dalam hati ya Ustadz ya? Waduh, ini berarti buat saya lah berarti paling enggak ya. Jangan kita berdoa zahar berarti Ustadz ya, jangan terucap ya, jangan terlafaz ya. Dalam hati aja berarti doanya. Baik di semua sujud. Ada hadis Nabi yang mengatakan kenapa bahwa kesulitan bacaan doa dan sujud dan salam kan ada
ada orang kan ada belakang Ya. pada pasal kan sebelum salah. Iya, sebentar. Apa? Boleh dibaca bisa, tapi tidak boleh baca bisa. Itu di boleh. Kan dia tenang. Oh, Allahumma ini a'udzuka min azabil kubur, azabil jahannam. Kalau terjadi di bumi dalam hati. Gimana Ustaz? Ada yang berpendapat kan boleh membaca doa salah ada doa perlindungannya. Iya. Lagi kan berarti salah kan nanti baca doa lagi kan. Iya. Ya. Mungkin boleh Dilafazkan. Digerakkan bibir. Oke. Apakah boleh? Maka sebenarnya lama. Maka orang wujud. Lama bacaan-bacaannya yang berjalan kan bacaan ada begitu. Dan kan bacaan-bacaan yang akan Quran. Oke. Ya, itu pendapat ulama. Pendapat. Ya, pendapat. Oh, gitu. Berarti ada pendapat. Ulama. Ya, berarti ada pendapat ulama yang setelah fil alaminna innaka hamidun majid ada beberapa doa yang diajarkan Rasul gitu Ustaz. Karena pernah saya dengar ada yang baca Rabbana atina fid dunya hasanah Ustaz. Di luar Allahumma inni a'udzuka min azabil kubur. Sampai masih dajjal kan seperti itu. Tapi amannya kita di dalam hati aja berarti Ustaz ya. Baca doa itu ya. Oke, clear ya itu. Ustaz, selanjutnya ini tadi kita bahas di hadis 309 sama 308 tuh kemarin tuh yang masalah panjang-panjang di dalam sholat. Kan yang kemarin kita bahas ini yang pertama subuh, terus isya, terus zuhur, habis itu maghrib sama asar tuh kurang lebih sama. Nah masalahnya nih di saya kan di tempat kita tinggal di tempat kerja kayak mes gitu, kayak apartemen gitu, kayak apa ya misalnya tuh ya. Jadi kumpul semua pegawai. Nah pegawai ini shiftnya macam-macam nih Ustaz, termasuk yang shift pagi. Jadi kalau misalnya yang shift pagi itu subuhnya, apalagi baca surat Atur nih ada 49 ayat, resah dia karena kita kan pakai ini antar jemput Ustaz. Kalau ketinggalan bis, ditinggal berarti. Nah, ini dilema nih. Nah, ini gimana nih? Mengantisipasinya nih Ustaz. Apakah berarti kalau gitu jadi mundur jadi makmum atau dia nanti salat sendiri di kantor juga ada masjid, cuman kalau di kantor di masjid karena kalau pagi itu sedikit jarang dapat jamaah jadi gimana tuh Ustaz? Hukum itu apa? Ada yang bagi itu waktunya itu yang seperti yang saya kemarin. Ya. Akan menjadi daripada orang kalau begitu kalau kita punya masalah, antum dalam tubuh saya urus sama kuliah sama kuliah itu urus dalam tubuh. Ya. Kalau dia dalam tubuh kalau itu apa? Tapi dalam pertemuan ini tidak seperti itu penyampaian itu, umumnya dengan mengenal. Ya. Tapi dari ini tadi, saya tadi berpikiran, kalau pertemuan itu juga, aku berpikir masalah. Untuk itu, diusahakan untuk mengamalkan. Kalau nggak bisa, tidak tahu. Ya. Itulah itu yang pertama usahakan dikerjakan kalau nggak bisa cepat. Oke. Siap Ustaz. Semua ibadah yang sunat, puasa terlihat, lahir, semua yang sunat dalam pengertian, ya untuk itu kerjakan. Ya kalau lu itu tidak apa yang lupa. Nah,
Sebaiknya Ustaz, sebagai imam kan dia harus tahu kondisi makmum, kondisi jamaah. Nah ini sebaiknya kita, karena di subuh kan sunnahnya itu paling panjang nih, berarti kalau 2 hadis tadi kan, untuk sholat subuh ya. Nah kalau misalnya imam melihat, wah makmumnya banyak yang gak bisa panjang-panjang nih, sebaiknya nih sunnah ini ditinggalkan karena ikut jamaah atau gimana nih Ustaz? Iya. Nabi pernah menegur Mu'adz bin Jabal. Naam, ya Mas. Ya, benar. Ya, tapi dari sisi Nabi mempraktekkan. Lalu pandangan Nabi kan? Nah, betul. Ya, lalu gimana? Ya, kalau bertentangan, ya, mana sebaik sholat itu ada sholat berjamaah, sebaiknya bukan. Iya. Ya, karena kita nggak mau tahu zaman ini apakah zaman kita terjadi. Betul. Dan mana yang bagus. Betul. Maka sebaiknya ya kita. Ya, tapi kalau sudah siap memangnya pada pulang jam, kan dari belakang kan, menghadap melihat, tapi melihat kali-kali ada yang tua. Iya betul. Ada anak kecil. Nah, itu jangan begitu. Pada saat dia kondisi makmur, ada teman orang-orang yang bila sholat. Betul. Maka jadi ada orang yang bolehkan. Boleh apa? Oke. Berarti jadi. Dia mau dari belakang itu mengamal ternyata orang. Iya. Jadi imam harus bijaksana ya, benar ya. Harus peka. Betul. Alert anak sekarang bilangnya harus alert. Harus ngeh. Satu lagi nih Ustaz. Kan kita pernah membahas bahwa makmum harus mengikuti imam. Yang pertama kan. Yang kedua, ini saya belajar ya. Ini bukannya bukannya saya tidak mau mengikuti yang sudah masyhur, yang udah ma'ruf nih, bukan. Ini karena belajar, jadi saya nanya nih Ustadz nih. Contoh ya, misalnya kan waktu itu kita juga belajar kalau bertemu antara fardu sama saya nggak, yang fardu sama yang bisa juga ya kawan-kawan ya. Kita kan sebaiknya tinggalkan gitu ya Ustadz ya. Nah misalnya, tapi kalau misalnya imamnya melakukan itu, apa kita harus ikutin imam tuh Ustadz? Contoh Pak. Iya sih sebenarnya nggak enak ya. Ini apa? Terus saya tutup deh yang itu tuh. Ya kan kalau misalnya kan nggak termasuk apa nih Ustaz? Kunut kan nggak termasuk rukun sholat ya. Kenapa Ustaz? Ya, beda pandangan nggak masalah. Iya, beda pandangan. Ya, kalau dia tuh kunut tuh apa saja kerja pada mau ceramah di mana saja. Saya bilang kita tidak kunut. Iya. Kalau kamu kenapa nggak kunut? Itu jelas kita nggak kunut. Ya. Nah berarti kalau misalnya kita waktu jadi Afwan Ustaz, kalau misalnya kita udah jadi makmumnya nih, tiba-tiba dia pakai kunut misalnya ya, ada teman-teman kita nggak pakai kunut misalnya, itu sebaiknya dia angkat tangan juga apa? Kan di posisi ideal, berarti kan sedekap tuh. Apa sedekap aja? Iya. Saya pribadi saya tidak akan Pak saya. Padahal imam sebaiknya 20, saya bersedekap. Apakah saya tidak berkunut dalam sisi bahasa? Betul. Dan bahasa kan berdiam ya, kunut artinya diam. Ya. Betul. Bahasa kan berdoa. Iya. Saya tidak berdoa kalau bahasa ulama kan doa. Betul. Saya tidak semua kunut yang bahasa itu saya tidak berdoa. Karena imam itu lebih dari imam yang sama.
apa namanya dijadikan imam untuk mengikuti, Nah, betul. dijadikan imam untuk Diikuti. kalau kita tidak berikuti itu kan, ya apabila takbir maka bertakbirlah, Nah, ya apabila imam rukuk maka rukuk, ya ya. apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka ucapkan sami Allahu liman hamidah. Urusannya kan apa? Kalau itu kan begini kan apabila itu, maka berturut kan gitu. Ya. Itu tidak ada berapa ini tidak ada kan? Langsung masuk, terus maka sujudlah. Ya, kurang dari apa? Ada pun dari mana apa? Bukan nanti mengatakan gitu. Ya, Baik. jadi saya dalam masalah ini, saya orang apa ya? Apa ya? Saya mama pun pernah. Ya. Model yang betul. Apa itu dengan dia gitu kan? Ya. Jadi mampu لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله Ya. Karena saya selama bertolibul ilmi itu saya bukan ria ya. Maksudnya saya beribadahnya sekarang hati-hati nih. Benar apa enggak gitu. Karena Ustaz kan pernah ngajarin tuh surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Wala taqfu laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Iya kan? Inna sama wal basara wal fuada, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Kulu ulaika karena anhum mas'ula, akan diminta tanggung jawab kan Ustaz gitu nih. Bahaya ini jadinya. Ustaz, kita sampai di hadis 314 tapi ada satu pertanyaan nih Ustaz. Ada titipan pertanyaan sebenarnya. Agak di luar tema tapi nggak apa-apa. Itu wanita kalau di hari Jumat duhurnya nunggu khutbah selesai apa habis azan tunggu beberapa menit dia langsung bisa sholat zuhur atau memang harus nunggu khutbah selesai gitu Ustaz? waktu sholat zuhur itu waktu matahari mulai Bergeser. ya begitu. Mulai waktu sholat Jumat. Ternyata bagi yang mengerjakan sholat Jumat itu ada Jumat. Itu dah sholat Jumat. Bagi yang tidak sholat Jumat, itu bagi yang tidak sholat Jumat, itu kan sholat Jumat. Tak perlu penuh. Akan pernah sholat Jumat. Bukan wanita, hanya wanita untuk orang-orang yang kan boleh ya, dia kan orang-orang boleh begitu. Ya, bukan dia sholat dulu di waktu dulu, dan dia harus pulang apa nama orang Jumatan. Ya, tapi sholat dulu nama dulu. Yang berapa? Nah, berarti masuk ke dalam waktunya aja ya berarti Ustaz ya. Berarti udah masuk waktunya nggak apa-apa ya? Oke, baik. Masya Allah. Syukur khair Ustaz. Tabarakallah. Kita tutup Ustaz. Ya gimana fila jazakumullah wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi. Dan udah keluar nih Ustaz pemilihan presiden, tapi masih menurut KPU untuk pasangan 02, tapi belum menurut keputusan MK. Ya semoga yang terpilih menjadi ladang amal buat mereka, dan sesungguhnya yunabal insanu yawma idin bima qadama wa akhar, karena kita akan dimintai tanggung jawabnya.
apa yang telah kita kerjakan dan apa yang kita lalaikan. Jadi hati-hati menjadi seorang pimpinan. Itu aja kita sebagai warga negara nih saat doanya. Baik, semoga amal yang kita kerjakan ini akan kita kerjakan terima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah di awal surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi wa qul haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Semua yang benar datang dari Allah dan barang siapa yang beriman silakan beriman, siapa yang ingin kafir silakan yang kafir dan semua akan diminta tanggung jawabnya dan semua ada masa expired date-nya, masa berakhirnya. Kuluman aliyafan dan semua akan binasa dan dari sabda Rasul kita telah belajar bahwa umur umat itu tidak jauh dari antara 60 sampai 70 tahun. Hisablah dari kita termasuk karena sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan dan diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan maha murahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ustaz. Assalamualaikum.